Di sini gue akan membahas tentang shadow ban di Instagram. Apa itu shadow ban? Apakah sejenis risol? Apakah sejenis tanaman? Dan bagaimana caranya? Ini yang paling penting. Gimana caranya supaya lo bisa keluar atau terhindar dari shadow ban ini? Oke, stay tune terus dan nonton video ini sampai habis. Welcome to channel gue, Ivan Anwar, di mana gue selalu membahas mengenai sosial media marketing, digital marketing, dan juga terutama Instagram marketing. Di video kali ini gue akan membahas tentang shadow ban. Pengertiannya, kenapa lo bisa kena shadow ban, apa itu shadow ban, dan gimana caranya lo bisa keluar dari shadow ban. Tapi sebelumnya gue minta tolong stay tune terus di akhir video ini, karena di akhir video ini gue akan kasih ebook gratis di mana gue share cara untuk ngembangin akun Instagram lo dari nol. Oke, sekarang shadow ban. Apa itu shadow ban? Sebenarnya shadow ban itu hanya istilah, dan ini digunakan bukan cuma di Instagram, digunakan juga di Twitter, di Facebook, di YouTube, dan semua media sosial itu kita kenal dengan istilah shadow ban. Tapi kebanyakan orang ngomongin shadow ban itu biasanya relate dengan Instagram. Nggak tahu kenapa. Sebenarnya shadow ban itu sebenarnya hanya istilah. Istilah apa? Istilah apabila sosial media itu sudah nggak suka dengan konten kita atau sudah tidak suka dengan akun kita. Nah, kalau misalnya mereka udah nggak suka, apa yang terjadi? Pastinya reach kita akan dibatasi. Konten kita tidak akan didistribusikan ke banyak orang, nggak akan dikasih ke banyak orang. Jadi biasanya nih, kalau yang kena shadow ban itu biasanya akan kaget. Let's say misalnya biasa mencapai 1000 reach di setiap postnya dia, tiba-tiba cuma 50. Nah, itu mungkin ada tanda-tanda kalau Anda kena shadow ban. Shadow ban itu walaupun menurut gue itu nyata adanya ya, walaupun menurut gue itu benar-benar ada, tapi sebenarnya Instagram tuh tidak pernah mengkonfirm kalau adanya shadow ban. Tapi menurut gue itu nyata, itu benar adanya, karena gue sendiri pun pernah kena. Gak tahu kenapa penyebab aslinya, tapi gue sendiri pernah kena, dan gue adalah salah satu penyintas shadow ban. Walaupun Instagram gak bilang, tapi mereka mengakui kalau mereka memang mengeluarkan beberapa aturan tertentu, ya kan? Kalau misalnya orang melanggar ketentuan-ketentuan dari Instagram, biasanya reach mereka akan dibatasi. Kalau nih orang tiba-tiba upload gambar-gambar pornografi, biasanya apa? Reach-nya akan dibatasi atau bahkan kontennya di take down. Nah, itu sebenarnya adalah jenis-jenis yang menurut gua masuk ke dalam kategori shadow ban, yang mereka tidak pernah mengakui adanya shadow ban. Tapi pada prakteknya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya untuk tahu apakah lo kena shadow ban atau enggak? Sebenarnya simple. Pertama, lo akan merasakan adanya signifikan drop dari reach atau interaksi yang biasa terjadi di akun lo. Misalnya gini, akun lo tuh setiap lo posting biasa mendapatkan sekitar 1000 reach, ya kan? Atau biasa mendapatkan sekitar 100 komen. Banyak banget. Biasa mendapatkan 100 komen, tapi ternyata tiba-tiba yang komen cuma 2 biji. Atau reach-nya yang biasa dapat 1000 hanya tiba-tiba menjadi 100. Nah, itu kalau itu terjadi secara signifikan, itu mungkin ada yang aneh. Pertama, antara mungkin konten lo itu lagi jelek-jeleknya, super jelek. Kedua, mungkin lo kena shadow ban. Nah, selanjutnya cara untuk memastikan lagi apakah lo beneran kena shadow ban atau enggak, sebenarnya simple. Sebenarnya lo cuma tinggal buka halaman hashtag aja. Jadi gini, misalnya lo posting sebuah konten, ya kan, dan di konten itu lo menggunakan satu hashtag atau 2 hashtag atau beberapa hashtag. Nah, di salah satu hashtag yang lo pakai, misal lo menggunakan hashtag belajar Instagram gitu ya, lo pakai hashtag belajar Instagram, lo coba klik masuk ke dalam halaman hashtag belajar Instagram itu. Kalau lo nggak bisa menemukan konten lo di halaman hashtag belajar Instagram, terutama di recent postnya, lo berarti resmi atau fix kena shadow ban. Tapi kalau misalnya lo ketemu, berarti itu aman-aman aja. Lo bisa coba pakai eksperimen, klik lagi hashtag berikutnya yang lo pakai kebetulan di post tersebut juga, dan coba lihat apakah post lo masuk. Biasanya kalau lo kena shadow ban, lo mau pakai hashtag apapun juga bentuknya, apapun juga hashtagnya, lo mau cari di halaman hashtag, di recent hashtag apapun, nggak akan nemu. Post lo itu akan hilang, seakan-akan lo tidak pernah menggunakan hashtag tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan shadow ban. Kalau ternyata lo nggak bisa nemu post lo, selamat, Anda sudah fix kena shadow ban. Sekarang sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa lo bisa kena shadow ban, dan apa yang membuat shadow ban itu terjadi? Ada beberapa macam sebenarnya teman-teman. Ada beberapa macam penyebabnya. Pertama, yang jelas, konten lo itu melanggar community guideline. Bang, apa itu community guideline?
Plaud, kalau lo mau belajar Instagram, pertama kali yang lo harus baca adalah community guideline. Community guideline itu adalah ketentuan yang Instagram bikin, ibaratnya gini, aturan main. Di Instagram lo nggak boleh posting begini-begini. Di Instagram lo harus begini. Di Instagram lo harus ngikutin aturan mereka, ya kan? Contoh kecil yang sudah pasti ada di community guideline adalah pornografi. Ya, lo nggak boleh mengupload suatu image, gambar atau post yang menampilkan lebih banyak kulit orang daripada pakaiannya. Nah, itu akan masuk ke dalam kategori pornografi. Atau menggambarkan badan tubuh, anggota tubuh yang sensitif, itu masuk juga ke dalam pornografi. Nah, kalau misalnya lo melanggar community guideline itu, fix lo akan kena shadow ban. Kedua, lo bisa jadi menggunakan ban hashtag. Apa itu ban hashtag? Ban hashtag itu adalah hashtag yang di-ban sama si Instagram. Biasanya terjadi ban hashtag ini adalah karena banyaknya aktivitas spam yang dilakukan menggunakan hashtag ini. Nah, kalau lo menggunakan salah satu dari hashtag yang di-ban, itu biasanya lo akan masuk ke dalam ban hashtag juga. Jadi hati-hati nih bro. Kalau misalnya lo ngeposting Instagram, hashtag yang lo pakai itu hati-hati, jangan sampai merupakan salah satu dari ban hashtag. Cara ngeceknya gimana? Gue bisa tahu ini ban hashtag atau enggak? Simple, lo tinggal masuk ke halaman hashtagnya. Misalnya lo ketikin, lo cek misalnya meja belajar, hashtag meja belajar. Lo masuk ke halaman Instagram ke hashtag itu, ya. Di situ kalau misalnya ban hashtag itu biasanya postnya nggak ada yang muncul, atau muncul tapi aneh, dan biasanya ada kata-kata peringatan di bawah Instagramnya itu. Kalau salah satu hashtag yang lo pakai itu adalah ban, itu biasanya lo akan kena ban hashtag juga. Next, biasanya kalau lo suka nyepam. Apa itu nyepam? Ya, nyepam itu intinya lo komen sana sini, DM sana sini, like sana sini, follow sana sini nggak jelas, minta follow sana sini, minta orang beli sana sini. Nah, biasanya kalau terlalu banyak lo nyepam, Instagram akan ngedeteksi perilaku itu, baik dari perilaku yang lo lakukan karena lo sering komen dan DM yang gak jelas di tempat orang, apalagi kalau DM dan komennya berulang itu mulu. Nah, itu biasanya dikenalin sama Instagram sebagai spam activity. Kalau udah spam activity dan lo posting apapun, biasanya lo akan kena yang namanya shadow ban. Berikutnya bisa jadi karena report, karena lo sering DM orang, sering berharap orang follow lo, minta follow dan kawan-kawan. Biasanya ada yang keganggu karena hal itu. Nah, orang-orang yang keganggu biasanya ujung-ujungnya dia nge-report akun lo ke Instagram. Semakin banyak report yang terjadi, semakin besar kemungkinannya lo akan di shadow ban oleh Instagram. Jadi guys, udah nggak zamannya lagi nyepam, ya. Ingat, jangan nyepam, no spam. Berikutnya adalah bots. Lo pakai bots, masih zaman bro. Ini 2022, lo masih zaman pakai bot. Oh my god, please. Bot itu apa? Bot itu adalah suatu aplikasi robot yang didesain untuk melakukan aktivitas yang berulang di Instagram. Misalnya gini, botnya itu didesain untuk setiap ada orang yang pakai hashtag belajar Instagram, lo akan nge-like. Nah, itu bot tuh. Atau si botnya ini akan nge-follow semua orang yang pakai hashtag belajar Instagram. Nah, itu bot juga. Fungsinya apa sih pakai bot ini? Gue juga nggak tahu bro. Dulu mungkin berhasil ya. Dulu saat algoritma Instagram tidak seketat ini, dulu mungkin berhasil lo pakai bot itu. Tapi sekarang kalau lo pakai bot, Instagram tuh udah menyatakan dengan jelas kalau mereka perang terhadap bot. Dan kalau lo masih pakai bot, biasanya lo akan kedeteksi sama Instagram, behaviornya aneh. Nah, dengan deteksi itu biasanya ujungnya lo apa? Shadow ban bro, ya. Jadi jangan sekali-kali lo pakai bots lagi. Kalau yang masih pakai bot, tobat. Next adalah ini hal-hal yang nggak benar juga, yaitu beli follower atau engagement palsu. Sepalsu hatimu. Jadi gini, lo biasanya supaya interaksi lo naik, supaya lo kelihatan keren nih sama orang-orang, begitu lo posting lo beli like-nya tiba-tiba beli 1000 set gitu kan. Atau kadang ada juga yang beli komen, beli follower. Nah, behavior seperti itu tuh ketahuan sama Instagram. Aneh, lo tiba-tiba punya like cuma 10, tiba-tiba jadi 1000. Instagram bisa ngedetek cuy. Instagram gak bego. Kalau misal lo pakai engagement palsu kayak gitu, walhasil apa yang terjadi? Ketangkap sama Instagram dan akhirnya apa? Lo kena shadow ban juga. Nah, itu dia beberapa penyebab yang sering terjadi, yang sering mengakibatkan kita terkena shadow ban. Nah,
pertanyaan berikutnya ini yang paling penting. Kalau misalnya udah kena, mesti gimana, ya kan? Kalau misalnya ternyata lo ngecek nih dan ternyata lo sudah kena shadow ban, apa yang mesti saya lakukan gitu? Tenang, masih ada solusinya, masih ada caranya. Cara pertama, yang penting tobat. Bertobatlah kepada Instagram. Tobat ke apa? Misalnya lo pakai bot, atau lo beli engagement palsu, atau lo posting konten-konten yang pornografi, nyeleneh, atau nggak jelas, nggak benar, nggak betul. Stop lakukan kegiatan-kegiatan tercela dan tak terpuji itu, kawan. Stop lakukan itu. Jadi pertama tobat, lo harus stop dulu, karena kalau nggak bisa, percuma kalau lo masih melakukan semua aktivitas itu sampai kapanpun juga, ya lo kena shadow ban juga gitu. Jadi stop, itu cara pertama. Dan cara kedua, lo harus lay low, lo istilahnya. Apa itu lay low? Jadi lo diem dulu, gak usah pakai Instagram buat bikin konten lagi, gak usah nge-like, gak usah komen, gak usah jawab DM, gak usah pasang story, gak usah ngepost apapun, gak usah ngepost reel, gak usah nonton reel. Intinya lo puasa dulu dari Instagram. Nah, ini adalah salah satu cara yang gue pernah menjalankan, jujur pernah menjalankan selama 3 hari waktu gue bilang gue kena shadow ban itu. Cukup puasa. Berapa lama? Gue nggak tahu. Tergantung kasus lo seberapa berat. Mungkin kalau gue waktu itu cuma cukup puasa 3 hari, selesai sudah, gue keluar dari era shadow ban itu. Mungkin kalau kasus lo berat, lo bisa seminggu, atau kadang lo butuh 2 minggu. Intinya puasa, benar-benar puasa. Enggak lo apa-apain tuh akun Instagram, lo diemin. Nanti kalau udah 2 minggu, coba lo posting sesuatu lagi. Nah, kalau lo udah posting sesuatu lagi, coba lo cek ke halaman hashtag yang lo gunakan. Apakah sekarang post lo itu muncul? Kalau misalnya memang post lo itu muncul, alhamdulillah, berarti Instagram sudah menerima tobat Anda. Kalau belum, berarti coba puasa lagi, Anda belum beruntung. Itu dia penjelasan saya tentang shadow ban. Jadi sebenarnya intinya shadow ban ini muncul karena aktivitas yang memang menurut gue tidak terpuji dan tercela dari Instagram. Jadi stop melakukan semua itu, hindari strategi-strategi basi itu, dan coba yuk follow Instagram gue di ivananwar.id, karena di situ gue sering sharing mengenai cara mengoptimasi atau memarketingkan produk Anda melalui Instagram dengan cara yang benar dan baik ya, bukan cara atau strategi-strategi aneh. Seperti yang gue singgung sebelumnya, kalau misalnya gue akan bagi-bagi ebook gratis, silakan di deskripsi di bawah ini gue akan bagi-bagi ebook gratis yang gue kasih judul Jadi Jawara Instagram. Itu adalah ebook buatan gue sendiri yang berisi 11 langkah taktis untuk mengembangkan akun Instagram lo dari nol. Silakan download di deskripsi di bawah, gratis tis. Oke, terima kasih and I'll see you guys on the next video. Bye bye.